Halo Sobat Pintar, bertemu lagi dengan saya Sunda Ariana di Ngopi Ngobrol Pendidikan. Kali ini kita akan ngobrol pendidikan tentang grafologi. Apa itu grafologi dan apa manfaatnya grafologi? Kita akan tanyakan langsung dengan narasumber kita, Bapak Muhammad Afif ST CHA atau Certified of Handwriting Analyst. Selamat pagi Pak Afif. Pagi Bu. Senang bisa bertemu dan berbagi ilmunya buat teman-teman semua. Tadi kita akan membahas grafologi. Bisa disampaikan apa itu grafologi? Jadi secara gampang grafologi itu adalah ilmu tentang tulisan tangan. Grafologi itu terdiri dari dua suku kata, grafien dan logos atau logi. Grafien tulisan, logos atau logi adalah ilmu. Jadi secara singkat grafologi adalah ilmu tentang analisa tulisan tangan. Atau ilmu membaca dalam tanda kutip tulisan tangan. Membaca di sini bukan dalam arti letterak membaca, tapi melihat pola-pola dari tulisan tangan tersebut. Sehingga kita bisa mengetahui pesan apa yang ingin disampaikan dari bentuk-bentuk tulisan tersebut. Sehingga alam bawah sadarnya kita bisa terlihat. Contoh seperti ini. Pada saat kita SD dulu, pada saat kelas 1, kita diminta menulis, ini Ibu Budi. Contoh di papan tulis ada, dan semua melihat contoh, tapi tulisan sekelas itu beda-beda. Kenapa bisa beda-beda? Karena pengalaman hidupnya beda-beda. Dan itulah yang namanya brain writing. Oke. Nah, tadi disampaikan bahwa grafologi itu menganalisis tulisan-tulisan tangan. Untuk apa tulisan tangan itu dianalisis? Manfaatnya menganalisis tulisan tangan. Jadi sebenarnya dengan menganalisa tulisan tangan ini, kita bisa mengetahui alam bawah sadar seseorang. Dari alam bawah sadar seseorang ini kita bisa mengetahui banyak hal. Misalnya, kayak saya misalnya, salah satu konsultan di SD tertentu di Palembang, saya bisa mengetahui apakah anak ini bermasalah di rumah, apa karena orang tuanya atau anaknya. Dan bisa dilihat dari tulisan bisa kelihatan. tangannya. Jadi nanti orang tuanya datang, ketemu saya, dia menulis, tulisan anaknya juga datang, ada tulisannya. Dari sini saya bisa melihat pola asuhnya seperti apa. Apakah ibunya terlalu perfeksionis, ataukah ibunya ini terlalu memanjakan anak, dan lain-lain. Sehingga terlihat dari bentuk tulisan si anak. Seperti itu. Selain dari itu manfaatnya apa lagi? Bisa mengetahui karakter. Selain bisa mengetahui karakter, kita bisa juga membentuk karakter yang lebih bagus. Selain itu apa lagi? Kita juga bisa mengetahui seleksi calon karyawan. Bahkan kemarin juga ada yang minta pada saat ta'aruf, minta dianalisa tulisan tangannya, apakah ini bakal calon suami yang menurutnya kira-kira Baik ada atau enggak? minimal itu, apakah ada tanda-tanda negatif kekerasan dalam rumah tangga apa enggak? Dari tulisan tangannya. Kalau boleh tahu seakurat apa sih grafologi ini bisa menebak kepribadian seseorang, personality seseorang? Semakin mahir seseorang, maka semakin akurat. Kurang lebih itu 80-95%. Semakin mahir seseorang tuh yang mahir nih analisnya atau analis jam terbang. Semakin karena analisnya nanti ya. Kalau kita misalnya gini, ada seseorang yang ikut pelatihan yang non sertifikasi, itu juga dia sudah bisa menganalisa. Jadi dalam grafologi ini ada namanya hard science, ada namanya soft science. Jadi yang disebut dengan soft science itu dia sudah bisa memiliki kemampuan ilmunya, tetapi dia tidak memiliki gelar. Hard science itu dia memiliki gelar, hanya bedanya di situ aja. Tapi dari skill dan kemampuan tergantung jam terbang masing-masing. Sama seperti kalau kita mengajar, kan makin lama kita mengetahui si anak ini kira-kira ada masalah apa enggak di rumah.
nanti itu makin terasa. Dan biasanya itu persentasenya sekitar 80-95% keakuratannya. Iya, Contoh, saya kasih contoh ya. boleh, boleh. Akan jadi menarik Ya. nih kalau ada contohnya. Ini misalnya huruf A. Mm-mm. Beda nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 apa? Yang A nomor 1 itu kan tertutup ya? Nah, tertutup. Yang ini semakin terbuka, semakin terbuka, semakin terbuka, terbuka di bagian bawah. Bawah, ya. Orang-orang yang menulis huruf A dengan kecenderungan seluruh Tertutup. tertutup, huruf A, O, itu biasanya orang-orang yang memiliki Kepribadian tertutup. kecenderungan atau kepribadian itu orang yang kalau ngobrol itu perlu diajak terlebih dahulu. Oh, oke. Namanya dalam tanda grafologi retention. Kalau yang kebuka ini namanya talkative. Adalah orang yang senang memberi informasi. Semakin lebar tulisannya maka orang ini semakin suka memberikan informasi. Tapi bedanya kalau di sini huruf A-nya terlalu terbuka maka jadinya orangnya ember. Kalau yang ini lebih bagus, tapi tergantung, semua itu nggak ada benar, nggak ada salah. Karena ini adalah pengalaman hidup seseorang. Kalau huruf A-nya terbuka bagian bawah, nah ini yang kita harus hati-hati. Kecenderungannya ini suka berbohong. Nah, kecenderungan Dari mana itu melihatnya ada buka di huruf A bawah, terbuka itu di bagian berbohong? bawah. Jadi tanda-tanda ini sudah dilakukan eksperimen oleh para peneliti tulisan tangan. Jadi dikelompokkan huruf A seperti ini, kecenderungan orangnya seperti ini. Jadi kalau dalam matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau di grafologi 1 tambah 1 kecenderungan 2. Kecenderungan, Kita nyebutnya kecenderungan. Cenderung, ya. Potensinya sudah ada, bisa muncul saat itu, bisa juga enggak. Nah, muncul ini bisa dari mana? Gen, lingkungan, dan lain-lain. Dia nanti bisa keluar. Seperti itu. Jadi grafologi ini, apakah grafologi ini termasuk sains? Iya, jadi gini, di Indonesia khususnya, karena dia belum masuk ke fakultas, kadang-kadang juga masih banyak yang belum membicarakan itu sebagai satu fakultas tersendiri jadi sains. Tapi kalau di luar negeri dia sudah ada fakultas tersendiri. Atau sekarang juga bisa mengambil kursus-kursus singkat yang menjadi sertifikasi. Di Indonesia itu ada banyak sekali kursus yang mendapatkan gelar dan non-gelar. Tinggal kita mau belajar yang mana. Dan di Indonesia sendiri sudah ada perwakilan lembaga dari Amerika, salah satunya namanya lembaga Karos. Saya juga alumni dari sana. Itu juga bisa. Atau kalau mau belajar yang non-sertifikasi, yang simple, kami sendiri juga membuat pembelajarannya, namanya kursusgrafologi.com. Di situ kita akan belajar tentang analisa secara cepat, hanya dalam waktu 2 jam sendiri, kita udah bisa belajar dan bisa merasakan manfaatnya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang grafologi ini adalah menganalisis tulisan tangan untuk melihat kepribadian seseorang. Bagaimana kalau dikaitkan dengan perkembangan teknologi saat ini kan hampir tulisan tangan itu hampir tidak dilakukan gitu. Orang sudah lebih banyak mengetik daripada menulis dengan tangan. Kira-kira perkembangan grafologi ini ke depan? Jadi seperti ini. Dalam grafologi itu berlaku hukum universal, namanya hukum bolak-balik. Tulisan tangan berubah, karakter berubah, tulisan tangan berubah. Jadi, misalnya, seseorang itu memiliki tulisan dengan kecenderungan tertentu, misal, dia menulis misalnya dengan kemiringan seperti ini. Ini kita sebut dengan namanya slant. Nah, orang-orang yang menulis dengan tulisan yang miring ke kanan adalah orang-orang yang cenderung lebih perhatian terhadap orang lain. Kalau orang-orang yang menulisnya tegak, ini adalah orang-orang yang penuh logika. Orang-orang yang tulisannya miring ke sebelah kiri itu adalah orang-orang yang cenderung menahan diri, tertutup, introvert. Nah, jika
dia merubah bentuk tulisan, maka karakternya nanti bisa akan berubah. Jadi misalnya seperti ini, mengubah karakter seseorang pun itu sama seperti ini ibaratnya. Ada dua cara, diubah dari dalam dan diubah dari luar. Contoh seperti ini, ibaratnya kita mau mengetik di komputer kita, misalnya saya unik, tetapi ternyata yang ke print itu saya tidak unik, ada kata tidak. Nah, ada dua cara untuk membetulkannya. Pertama, kita tip X kata tidak, atau kita edit di laptop. Nah, di tip X itu bisa dengan menggunakan grafologi, atau kalau di beneran di Windows-nya itu bisa dengan hipnoterapi, spiritual, dan lain-lainnya. Nah, balik ke misalnya dalam hubungan teknologi, orang banyak tidak menggunakan pena, sebenarnya pada saat itu dia masih akan menggunakan pena. Memang bisa jadi suatu saat itu jarang, tapi untuk saat ini saya yakin mereka masih pakai minimal absensi, minimal mengambil paket dan lain-lain. Absensi udah banyak juga yang fingerprint, face. Ada. Sekolah pun sekarang ada yang tablet, tapi di antara tablet itu sendiri tetap nanti mereka akan bersentuhan dengan tulisan. Minimal walaupun mereka nggak tulisan di kertas, tulisan ini sebenarnya bukan tulisan tangan. Ini adalah hasil tulisan otak seseorang. Namanya brain writing. Dan nanti hasil tulisan ini tetap akan keluar. Iya. Seperti itu. Walaupun tidak dalam bentuk brain writing, mungkin dalam bentuk lain ya. Nah, walaupun misalnya dia nggak pakai pena, tapi di tablet kan ada juga bisa menulis. Iya. Sama, itu juga brain writing di situ. Nah, selain tulisan, bagaimana dengan tanda tangan? Apakah tanda tangan juga masuk dalam grafologi? Dan apakah dengan melihat tanda tangan juga bisa menduga atau melihat kecenderungan kepribadian seseorang melalui tanda tangan? Tanda tangan itu jadi kalau dalam grafologi itu dia ibaratnya kayak cermin. Jadi kayak pas foto. Jadi dia hanya melihat 20% bagi di dunia grafologi. Nah, sama seperti ini. Salah satu pengarang buku tentang tanda tangan namanya Malcolm McLeod, beliau mengatakan change your signature, change your life. Jadi change your signature, change your life. Berarti kalau misalnya tanda tangan kita punya kecenderungan yang harus diperbaiki, maka dengan memperbaiki tanda tangan, maka akan memperbaiki kehidupan kita, kira-kira begitu ya. Kalau dalam ilmu fisika kan itu terjadi namanya kekekalan energi kan. Nah, sebenarnya apapun yang diubah pasti ada dampak. Kita mengubah perilaku misalnya dari jarang berolahraga, pasti akan ada perubahan dampak. Ya. Termasuk tanda tangan. Ya, tapi begini, tanda tangan itu kan keterkaitannya dengan identitas dan perbankan dan lain-lain. Pertanyaan saya, apakah ada orang yang karena dari sisi ilmu grafologi dia diminta untuk mengubah tanda tangannya dan melakukan perubahan tanda tangan itu? Banyak. Boleh bagi yang sudah mempelajari pasti dia akan redesign tanda tangan. Contoh pada saat Pilpres beberapa tahun yang lalu itu juga terjadi redesign tanda tangan. Jadi redesign tanda tangan. Jadi tanda tangannya itu jadi ada dua, yang di KTP dengan yang dia pakai kesehari-hari. Contoh, Ibu Megawati itu punya dua tanda tangan. Pada saat dia tanda tangan untuk ke partai, dengan tanda tangan untuk keseharian ataupun yang beliau bisa pakai itu beda. Nanti googling aja. Nanti Ibu Megawati itu kalau untuk kepartaian biasanya lebih banyak pakai Megawati Taufik, Mega Taufik. Tapi kalau untuk kesehari-hari, Megawati Soekarno Putri. Nah, misalnya untuk Pak Sandi sendiri kemarin juga pada saat jadi Sandiaga Uno. Pada saat dia masih wakil gubernur dengan dia jadi calon presiden itu punya dua tanda tangan yang berbeda.
Dan masih banyak lagi yang lain. Tapi apa itu nanti nggak repot di lapangan? Nah, jadi kita kalau bagi yang repot untuk mengganti dokumen, apalagi kan misalnya notaris dan lain-lain, dia harus ke Menkumham dan lain-lain. Buat dua tanda tangan. Satu untuk keperluan non legal, satu untuk keperluan legal. Jadi kayak saya sendiri, saya punya dua tanda tangan. Jadi saya pakai kalau untuk misalnya ke bank dan hal-hal yang harus sesuai KTP, saya buat sesuai KTP. Tapi kalau yang tidak harus memerlukan yang sesuai KTP, saya pakai yang baru, namanya yang redesign tanda tangan. Yang redesign tadi untuk mengubah perilaku karena tadi ya, Nah, change your signature, change your life. Salah satunya lagi itu sebenarnya orang yang membuat tanda tangan itu kadang-kadang tidak diajarkan ternyata tanda-tanda seperti ini ada bagus, ada jelek, dan lain-lain. Nah, saya sendiri mengajarin anak saya itu dari dia kelas SD masuk, saya sudah siapin tanda tangan. Saya suruh dia buat pola seperti itu, dan dia pakai. Dan keseharian anak-anak saya juga jadi lebih baik dibanding teman-temannya yang lain. Karena kelihatan bedanya. Cukup menarik ini bagaimana handwriting maupun signature bisa memperlihatkan atau menggambarkan siapa kita, dan dengan mengubah handwriting maupun signature juga bisa mengubah perilaku atau kepribadian kita. Jadi saya cukup tertarik, apakah boleh nih Pak Afif menilai atau melihat tanda tangan saya, mumpung nih beliau punya sertifikasi di mana CHA tadi certified of handwriting analyst ya. Boleh. Oh, berarti kan harus ada tulisannya kan? Ya. Menulis tulisan atau tulisan sedikit, tanda tangan sedikit. Tulisan sedikit, tanda tangan sedikit. Saya nulis apa? Nulis apa aja? Kata apa? Apa aja? Apa aja? Misalnya nulis saya nama ke ya? toilet. Saya nulis nama? Boleh juga, tapi nanti buat kalimat sedikit, terus nama dan tanda tangan. Oke. Mengubah cara pegang pena pun juga itu berpengaruh. Oh, oke. Coba saya. Anak saya sendiri, karena kebiasaan dia, saya mau ubah, dia nggak mau, ya udah, selagi belum nggak ada tanda-tanda yang negatif, saya biarin. Monggo, silakan. Seperti apa itu kepribadian saya? Nah, kalau kita melihat sepintas tulisannya ini, pertama, jadi dalam grafologi itu ada dua metode untuk pembelajarannya. Namanya metode atomistik dan namanya metode Gestalt. Misalnya dari metode Gestalt. Metode Gestalt itu dia harus menulis di kertas A4 polos seperti ini. Salah satu contohnya itu adalah ibu menulis itu dengan kecenderungan naik dan lurus. Oke. Kan ada yang tulisannya itu turun, bergelombang, ada yang naik banget. Ya. Turun. Nah, ini namanya baseline. Baseline ini untuk mengetahui tingkat motivasi seseorang. Oke. Jadi kalau orang-orang yang menulis dengan kecenderungan naik, itu memiliki tingkat motivasinya bagus. Artinya dia penuh percaya diri, optimis, dan lain sebagainya. Kalau dia turun, maka berkebalikan dari seperti ini. Nah, terus selain dari itu, kita bisa melihat dari tulisannya itu yang cenderung tegak. Bukan yang ke kiri ataupun ke kanan, tegak. Jadi orang-orang yang menulis tegak seperti ini adalah orang-orang yang cenderung logika banget. Jadi kalau dia itu melihat sesuatu perspektifnya, dia lebih cenderung menggunakan logika daripada perasaan. Jadi dia harus lihat dulu what, when, where, why-nya itu secara utuh, baru dia mengambil kesimpulan. Ada orang yang kalau tulisannya itu ke kanan banget, dia itu saking emosionalnya, dia nggak mikirin apa-apa untuk orang lain terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, orang yang seperti ini kan misalnya huruf A tadi yang kita lihat kan, A-nya tertutup kan. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang yang cenderung biasanya itu kalau ngobrol itu ditambah misalnya ukuran hurufnya kecil, maka dia kalau ngobrol itu cenderung
lebih memilih di lingkungan yang dia kenal dan nyaman. Beda dengan kalau orang yang tulisannya besar dan terbuka, maka dia akan ke semua lingkungan, dia akan ngobrol dengan bebasnya. Berarti bukan orang yang tipe talkative ya? Bukan. Agak lebih silent Lebih menahan, lebih ya, diam ya. ya seperti itu. Oke. Dan enaknya juga kalau misalnya ngobrol dengan sama ibu ini, huruf E-nya juga adalah huruf E yang memiliki perut. Itu Artinya? adalah orang yang namanya broad-mindedness. Jadi orang-orang yang cenderung, ya. Jadi kalau ngobrol itu terbuka wawasannya, mau mendengarkan orang. Tapi kalau huruf E-nya itu seperti ini, ada kan yang huruf E-nya seperti ini, Bu ya. Ada yang seperti kayak C. Oke. Ya kan? Kayak C. Nah, orang-orang seperti ini narrow-mindedness. Jadi dia itu nggak mau dengerin orang, pokoknya orang yang harus dengerin dia. Nah, seperti itu. Nah, terus huruf I-nya juga, I-nya pas bentuk I. Nah, titik I ini, I dalam grafologi itu banyak banget artinya. Misalnya ini, ada titik dengan nggak ada titik, ini beda arti. Kalau ada titik, ini adalah orang-orang yang cenderung pengingat, perhatian terhadap detail. Kalau orang-orang yang tidak ada titik, ini orang-orang yang cenderung sembrono. Nah, terus letaknya juga. Kalau letaknya itu di kanan, orang-orang yang cenderung lebih mementingkan hal-hal yang berbau orang lain. Kalau dia di kiri, berarti orangnya ini cenderung penunda. Ini baru ini. Kalau dia bentuknya beda lagi. Ada yang bentuk garis seperti ini, ada yang gini, ada yang lope, ada yang bintang, itu beda lagi. Itu dari bentuk. Jadi banyak banget. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau dari tanda tangan seperti ini sama prinsipnya kan juga tegak, Bu. Ya. Orangnya juga logika di sini. Tapi ibu ini tipikal orang yang kalau ibaratnya ini namanya melindungi. Jadi sangat mengayomi, melindungi orang-orang yang di sekitar, protektif. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu lah. Tapi kira-kira dari pengamatan terhadap tulisan tangan dan tanda tangan saya, apakah saya perlu mengubah tanda tangan ataupun tulisan supaya bisa mengubah kepribadian tergantung saya? goalnya. Oke. Jadi nggak ada benar, nggak ada salah. Semua bentuk tulisan yang terjadi pada hidup seseorang itu artinya internalisasi yang terjadi. Nah, sekarang goal orang itu apa dulu? Apa yang dia butuhkan? Dari yang dia butuhkan itu, kita lihat sudah ada apa belum dari bentuk tulisannya. Kalau belum, maka kita ubah. Contoh, ini juga yang saya pakai di tanda tangan saya. Salah satunya itu karakter gigi. Gigi. Gigi itu kan, Bu, berarti kan pantang menyerah dan lain-lain kan. Oh, gigi. Oke. Nah, saya pikir tadi gigi. Oh, ada hanya, Bu. Ada hanya ya, oke. Salah satu gigi itu karakternya itu bisa dengan huruf A bintang. Jadi kalau ibaratnya gini. Afif. Oke. A bintang. Nah, selain dari huruf A juga bisa huruf lain, bisa huruf H. Bisa di huruf T. Bisa di huruf misalnya fleksibilitas yang dia butuhkan. Dia misalnya ada huruf F. Nah, kayak gini huruf F-nya kayak S. Jadi karakter apa yang mau dibentuk? Mau dibentuk, maka seperti itulah nanti kita arahkan. Jadi contoh misalnya gini lagi. Jadi kayak saya sendiri pada saat dulu dengan sekarang itu tulisannya beda banget. Dan saya tahu kan fase pengalaman hidup dulu seperti apa. Jadi saya bayangin, oh iya berarti gini, benar gini. Saya berubah. Itu berarti Pak Afif mengubah dengan tulisan kesadaran, tangan ya. Tulisan dan tangan. Kalau tanda tangan, apakah saya ubah juga. Diubah juga. Saya juga. Jadi saya ada 2 tanda tangan. Goals-nya mengubah tanda tangan itu kalau untuk Pak Afif apa yang ingin di? Jadi dalam grafologi itu juga nanti ada namanya huruf kantong uang salah satunya. Kantong uang. Jadi gini. Seperti apa tuh, menarik ini?
Misalnya dalam tulisan atau dalam huruf, Ya. setiap huruf itu pasti ada namanya 3 zona. Zona atas, zona tengah, zona bawah. Zona atas ini kalau ibarat tubuh itu mewakili kepala. Jadi semua huruf-huruf yang bertiang itu mewakili zona atas. Jadi dia tentang pemikiran, filosofi, visi misi, spiritual. Nah, kalau yang bagian tengah ini bagian perasaan. Perasaan hatian, middle, dan lain-lain. Bahwa ini berhubungan dengan fisik, seksual, dan lain-lain. Jadi kalau kita pengen mengetahui kemampuan spiritualnya dan lain-lain, lihat aja bentuk ininya. Nah, dalam grafologi ini ada ukuran, Bu. Jadi yang ideal itu ukurannya berapa? Sehingga kalau kurang dari situ, berarti orang ini nggak dominan di situ, kemampuannya kurang. Nah, itu bisa kelihatan. Nah, salah satunya itu, misalnya, kalau kita membentuk huruf seperti ini, dengan yang ini, walaupun kelihatannya mirip, tapi ini begitu diubah beda hasilnya. Ini dengan ini, secara nanti hubungan misalnya suami istri ataupun nanti dalam bekerja sehari-hari, orang-orang yang seperti ini biasanya lebih gampang giginya, kepuasannya, dan lain-lain. Itu juga berpengaruh. Ini kita berbicara bagian bawahnya. Bagian lower ya? ini. Nah, sama seperti bagian atas. Ini juga terlihat, misalnya seperti ini. Beda tingginya kan? Ya. Nah, orang-orang yang cenderung dominan pemikir tuh orang-orang seperti ini. Yang hanya tinggi ya. Nah, kalau ini dia cenderung di tengah. Dia malas mikir. Seperti itu. Bukan dalam arti kata ini. Dia kalau yang ini pekerja harian. Administrasi, segala macam dia bagus. Nah, kalau yang ini kadang-kadang tuh pemikiran 5 tahun ke depan dia pikirin segala macam. Nah, apalagi nanti ada tanda negatif juga, jadi gampang cemas juga bisa. Seperti itu. Jadi, dalam menganalisa tulisan tangan pun sebenarnya perlu kombinasi. Tapi kan ada beberapa yang dengan tanda-tanda sedikit aja udah bisa ketahuan. Seperti itu. Nah, salah satu tanda yang bahaya itu misalnya seperti ini. Oh, ada itu yang membuat G seperti itu ya? Nanti di Google namanya ini Felon Claw. Jadi yang seperti ini kalau di Amerika ini kecenderungan tanda-tanda kriminal, di Indonesia juga banyak. Apa? Tanda kriminal. Kriminal. Oh, oke. Nah, ini juga misalnya nih dalam tulisan, misalnya calon suami ada tulisan seperti ini. Maka hati-hati Maka ya. saya ngomong, maka saya bilang dulu, ini sudah jadi atau belum? Belum. Oke. Kalau belum nggak usah. Tapi kalau udah jadi kan artinya kita harus bina kan, Bu. Tapi itu kecenderungan ya. Kecenderungan. Balik Nah, tadi bisa seberapa jadi akurat ini. bisa jadi di rumah nggak muncul, di luar keluar. Iya kan? Tapi soalnya banyak kejadian seperti itu. Akhirnya dia sama pasangannya baru ngobrol segala macem. Dan banyak kejadian. Oke. Dan bahkan sendiri saya juga melakukan terapi tulisan tangan tuh ke banyak orang, salah satunya dengan jurnal bersyukur. Jadi saya ngajar merubah tulisan tangan. Dan sebenarnya selain merubah tulisan tangan pun, struktur bentuk huruf, bukan struktur bentuk huruf, sebelum bentuk tuh, misalnya gini, kita menulis, sekarang saya senang gembira, maka timbul perasaan atau emosi-emosi yang bagus di situ. Misalnya kita lagi bad mood segala macem, ngomong aja, sekarang saya senang gembira bahagia. Itu emosi langsung berubah. Ditambah kalau dia menulis itu, bentuknya kita benerin juga, itu ibaratnya gini, perpaduan berbagai disiplin ilmu, maka efeknya itu ada lompatan kuantum. Perubahannya cepat. Seperti itu. Oke. Kita kan berbicara tentang tulisan tangan maupun tanda tangan tadi kaitkan dengan kepribadian. Apakah grafologi ini juga masuk dalam psikologi ya? Kalau secara masuk dalam materi kurikulum enggak, tapi dosen-dosen psikologi ada juga yang menguasai grafologi. Apalagi kan
Misalnya kayak saya sendiri kan saya juga membantu terapi orang dalam arti kata terapi mental. Saya ngeliat tulisannya, dari tulisan itu saya bisa tahu, oh orang ini mental block, oh orang ini ada problem, ada luka batin. Udah saya benerin. Nah begitu benerin, nulis lagi, ada beberapa huruf yang langsung berubah. Ada juga yang nggak saat itu juga, tapi biasanya ada sesuatu yang dari sebelum terapi dan sesudah terapi itu kelihatan perbedaannya. Itulah dari hasil namanya terapi. Karena kenapa? Seperti ini. Setiap orang itu kan punya pengalaman hidup masing-masing. Nah, kalau pengalaman hidupnya itu buahnya manis semua, maka kecenderungan untuk jadi buah bagus itu jadi lebih oke. Tetapi kalau dia ada pengalaman jelek dan dia tidak bisa mengelolanya dengan baik, itu yang namanya jadi luka batin. Iya, iya. Dan itu jadi problem. Baik, cukup menarik ini. Self Mungkin talk juga bagus, Bu. Misalnya gini, saya sendiri membiasakan diri di rumah itu dengan anak-anak. Si anak-anak itu kalau di dalam mobil wajib menyebutkan kata-kata tertentu. Nggak usah jauh-jauh, misalnya saya ngomong, saya sehat, cerdas, kuat, habis Quran kayak raya misalnya. Tapi kalau self talk itu, kalau orang yang nggak ngerti bahwa self talk itu perlu dan bagus, nanti dikira orang Makanya orang kita gila. Karena sebenarnya self talk kan nggak banyak orang yang merasa bahwa self talk itu sebenarnya kita pun kalaupun ibu nggak ngomong, sebenarnya kita self talk sendiri juga, mendengarkan itu juga self talk juga. Setiap hari itu sebenarnya input yang masuk ke diri kita itu banyak banget. Entah dari radio, entah dari ngobrol, bahkan misal di dalam ruangan ini misalnya yang diam pun energinya juga ada. Gambar misalnya ngopi bareng, tulisan Bina Dharma, visi misi itu kan kebaca setiap saat. Berarti informasi selalu masuk ya, ke diri kita. Artinya self talk ini memang diperlukan ya untuk Ya. Nah, jadi kita ngomong self talk, satu disiplin ilmu. Terus dari self talk ini artinya nanti kita pemilihan kata-kata lagi. Dari pemilihan kata-kata ini kita tambah lagi dengan ilmu grafologinya juga. Jadi beberapa disiplin ilmu ini kita gabung jadi rangkaian jadi satu. Dan itu akhirnya jadi lebih bagus. Baik, sepertinya banyak sekali ya ilmu yang bisa diserap nih dari Pak Afif. Nah, Pak Afif, kalau boleh tahu, Pak Afif sendiri kan ini kan konsultan ya. Apakah Pak Afif menerima orang yang ingin mungkin berkonsultasi dengan Bapak, dan kalau iya mungkin bisa disebutkan di mana Bapak bisa ditemui. Mungkin ada yang tertarik untuk Nanti mengubah bisa handwriting atau signature-nya. Kalau nanti mau belajar, ilmunya banyak, itu nanti di YouTube saya aja. Di situ sebenarnya belajar sendiri pun juga ada. Sama seperti kayak koki kan. Kadang-kadang sudah disiapin semua, masih minta chefnya kan. Nah, sama seperti itu. Nah, kalau memang mau seperti itu juga bisa. Nanti boleh saya kasih nomor WA? Boleh. Silakan. Silakan. Nanti WA aja ke 0853 83 555 255 ke situ. Nah, saya sendiri juga memang membantu itu untuk meredesain tanda tangan. Biasanya mereka itu sebelum redesain tanda tangan, saya terapi dulu. Biasanya kalau bukan dari Palembang nggak ketemu, biasanya via WA. Dan habis dari situ wajib menulis dan wajib nulis tanda tangannya selama 30 hari. Itu diantaranya. Masih banyak yang lain. Misalnya sendiri saya kayak kemarin itu, saya ngajarin namanya jurnal bersyukur. Jadi mengajar mereka menulis setiap hari itu hal-hal kecil yang ternyata banyak sekali. Yang dia sendiri tidak menyadari. Dengan menyadari, akhirnya membentuk kehidupan mereka menjadi lebih bagus. Karena gini misalnya, mereka tuh tidak menyadari ternyata hidup mereka tuh sudah baik. Iya, iya, iya. Jadi, Nah, dengan kita membantu mengingatkan hal-hal kecil dengan mereka disuruh nulis, kesadaran, oh ternyata aku ini sudah banyak ya hal-hal yang bagus. Nggak usah jauh-jauh. Saya bernapas setiap hari. Dia nggak sadar kalau ternyata tabung oksigen itu 120.000 per tabung. Hal-hal yang simpel aja, itu kesuksesan tersendiri. Karena apalagi kalau kita lagi mampet hidung, itu sulit, Bu, untuk bernapas. Belum lagi kita ngomong, misalnya kita masih bisa makan 3 kali sehari. Nah, hal-hal kecil itu saya ajarin di jurnal bersyukur. Jadi ada formatnya di jurnal bersyukur itu. 1 minggu pertama itu menulis tentang hal-hal sukses. Nah, yang paling sulit itu minggu kedua. Yaitu menuliskan tentang
orang-orang yang pernah menyakiti Anda sehingga Anda perlu memaafkannya. Disinilah luka batin itu biasanya kalau yang bisa menuliskan itu plong, luka batinnya beres. Nah, kalau yang belum ada mental block, nanti perlu tambahan lagi, ada lagi cara lain. Terus yang ketiga itu menghargai ilmu saya ajarkan. Yang keempat itu menulis tempat-tempat hal yang dia senangi. Jadi dengan 4 tema ini akan membuat hidupnya menjadi lebih bagus. Nah, ditambah nanti juga saya ajarin huruf-huruf kantong uang. Jadi bentuk huruf-huruf lower itu dengan pola tertentu, itu akan membuat Anda nanti rezeki itu jadi lebih banyak. Dan bagian ini nggak bisa di-spill nih. Nggak apa-apa, saya spill juga boleh. Jadi misalnya gini. Siapa tahu bisa nanti sebenarnya di YouTube pun saya sudah kasih. Ya. Saya sudah kasih. Begini. Nah, cara menulisnya itu seperti ini. Ini yang benar. Supaya nggak keluar lagi ya? Satu itu, kedua, jadi ada tarikan lurus, ini namanya dalam grafologi itu determinasi. Jadi dia memiliki determinasi ini beda dengan persisten. Tapi mirip, tapi beda. Nah, salah satunya nanti dia persistennya dapat, kantong uangnya dapat, nanti juga hubungan seksual jadi juga lebih optimal. Banyak sekali yang sekedar untuk membenarkan ini aja, hubungan suami istri itu juga menjadi lebih harmonis. Dan selain dari ini juga, keuangannya itu jadi lebih bagus. Kalau saya ngomong gini, sebenarnya kan balik lagi ke mindset juga. Jadi karena saya ngajarin tentang grafologi, semua huruf itu adalah huruf kantong uang, tapi ada huruf-huruf tertentu yang lebih magic kalau kita membenahinya. Seperti itu. Kalau dilihat dari gambar itu, kalau dibuat kantong uangnya itu lebih besar dan lebih ke bawah lagi, apakah itu juga pengaruh? Itu akan berpengaruh. Makanya kita harus lihat dulu kapasitas seseorang. Sesuatu yang berlebihan bagi orang tersebut juga akan beda. Misalnya gini, dia punya penghasilan selama ini 100.000, tiba-tiba dia minta 1 miliar, kan nggak logis juga kan? Jadi tetap harus ada adjustment-nya. Dan selain dari itu, ini kan kita sebutnya itu usaha non teknis. Kita perlu juga usaha teknisnya tetap. Kalau usaha teknisnya nggak ada, gimana dia bisa dapat? Sama kayak misalnya kita mau usaha apapun, ya selain usaha kan doa. Nah ini yang disebut dengan usaha non teknis. Nah usaha teknisnya tetap harus ada. Ya, oke. Baik. Cukup menarik sekali tadi bincang-bincang dengan Pak Afif tentang tulisan tangan dan tanda tangan yang dikaitkan dengan membaca tulisan tangan dan tanda tangan itu tentang kepribadian seseorang. Jadi untuk yang tertarik mungkin apakah itu mengubah tulisan tangannya ataupun mengubah tanda tangannya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Afif. Di mana beliau bisa dihubungi karena beliau adalah Certified of Handwriting Analyst. Jadi sudah tersertifikasi dan grafologi adalah termasuk sains. Demikian dulu bincang-bincang ngopi kali ini dan terima kasih. Salam pintar.